Kita semua pasti pernah mikir kan, sebenarnya abis kita meninggal tuh ada apa sih? Nah, kali ini kita bakal coba bongkar sebuah pandangan yang jujur aja cukup bikin kaget. Ini soal jiwa, takdir, dan dunia sebelah yang ternyata ada di sekitar kita. Siap? Yuk kita selami bareng-bareng. Langsung aja kita ke pertanyaan utamanya. Gimana kalau kematian itu ternyata bukan titik, bukan game over? Terus, apa dong yang ketinggalan pas raga kita udah nggak ada? Dan ini nih yang lebih penting, apa dampaknya sesuatu yang ketinggalan itu buat kita-kita yang masih di sini, yang masih hidup? Oke, buat jawab pertanyaan gede tadi, kita bakal jalanin ceritanya pelan-pelan. Pertama, kita bakal lihat kenapa kematian itu bukan akhir. Terus kita dalemin, kenapa sih kok ada arwah yang nyangkut gak bisa lanjut? Abis itu kita lihat deh, gimana pengaruh mereka, terus ada semacam riset besar-besaran dari alam semesta, dan terakhir, yang paling penting, di mana posisi kita di tengah-tengah semua ini. Oke, yang pertama dan paling dasar, kita harus geser cara kita mikirin soal kematian. Buang jauh-jauh deh pikiran kalau itu tuh garis finish. Menurut cara pandang ini, kematian itu cuma kayak pintu, cuma transisi aja dalam sebuah siklus hidup yang jauh lebih gede dan muter terus. Nah, biar paham transisinya, kita harus bedah dulu nih, apa sih isinya manusia? Kita tuh bukan cuma raga, bukan cuma badan doang. Di dalamnya berlapis-lapis. Ada pikiran, akal, rasa, dan ini nih yang bakal jadi bintang utama pembahasan kita, nafsu. Semuanya itu ngebungkus inti kita yang paling murni, roh suci. Nah, selama kita hidup, tujuh-tujuhnya ini jadi satu paket. Dan ini dia plot twistnya. Pas raga kita udah nggak ada, 6 lapisan lainnya itu nggak ikutan hilang, loh serius. Pikiran kita, perasaan kita, dan terutama nafsu kita, pokoknya semua inti dari siapa kita, itu tetap ada, utuh. Nah, wujud inilah yang disebut roh manusia. Kesadaran tapi tanpa badan. Tapi, di sini muncul masalah baru kan? Kalau roh ini tetap ada, kenapa mereka nggak langsung cabut aja ke tujuan berikutnya? Nah, jawabannya itu ada di konflik internal yang mereka bawa dari dunia pertarungan antara sisi murni dan sisi yang penuh hasrat. Kunci dari semua keruwetan ini ada di satu kata, nafsu. Dan ini bukan sekedar pengen makan enak atau pengen barang baru ya. Anggap aja nafsu ini gabungan dari ego, sombong, serakah, pokoknya semua keterikatan kita sama dunia. Waktu kita hidup, nafsu ini jadi bensin. Tapi masalahnya, energi yang sama ini ikut nempel pas kita mati, jadi beban. Nah, ini dia dilema gilanya. Roh yang masih ngegendong beban nafsu ini, posisinya serba salah. Dia udah nggak bisa lagi ada di dunia nyata. Kan badannya udah nggak ada. Tapi, dia juga terlalu kotor, terlalu berat buat balik ke alam rohani yang murni. Jadi, dia ditolak di sini, ditolak juga di sana. Kebayang nggak sih? Dan dari sinilah muncul istilah yang kita kenal sebagai roh gentayangan. Iya, mereka inilah jiwa-jiwa yang kejebak di ruang tunggu abadi. Nggak di dunia, nggak di alam baka. Cuma bisa gentayangan diikat sama urusan duniawi mereka yang belum kelar. Oke, terus kenapa kita harus peduli sama semua ini? Apa urusannya sama kita? Nah, ini dia. Karena roh-roh yang nyangkut ini bukan cuma diam aja. Mereka itu pemain aktif yang terus-terusan nyoba buat ikut campur di dunia kita, dunianya orang hidup. Bayangin aja mereka itu kayak pembisik dari dimensi lain. Mereka ikut campur urusan kita, bikin ujian hidup yang mestinya kita jalanin sendiri, jadi makin ribet. Entah itu karena dendam, benci, atau bahkan niat baik yang salah kaprah. Campur tangan mereka itu bikin kacau tatanan alam. Dan coba tebak apa yang mereka kejar, ternyata obsesi mereka di dunia sana sama aja kayak di sini. Masih ngejar yang namanya 3K, kekuasaan, kesaktian, sama kekayaan. Cuma bedanya, sekarang mereka pinjem tangan manusia yang masih hidup buat nerusin ambisi mereka yang nggak ada matinya itu. Dan di titik ini, kondisinya jadi bahaya banget. Roh-roh yang kuat ini bisa memanipulasi manusia sampai nyembah mereka, jadi semacam Tuhan-Tuhan palsu. Ini nih yang bahaya. Jadi ada siklus ketergantungan yang ngejebak dua-duanya. Manusianya bergantung sama si roh, rohnya kenyang sama pemujaan. Dua-duanya sama-sama kejebak, gak bisa kemana-mana. Jelas, kekacauan ini gak bisa dibiarin terus-terusan kan? Makanya disebut-sebut sekarang ini lagi ada semacam proyek riset kosmik besar-besaran. Sebuah proses buat bersih-bersih, buat negakin lagi batas yang jelas antara dunianya orang hidup dan dunianya orang mati.
Istilah yang dipakai itu akselerasi kiamat. Nah, ini penting banget buat dicatat. Ini bukan kiamat yang artinya dunia hancur lebur ya, bukan. Ini lebih ke percepatan proses pemisahan. Tujuannya cuma satu, bersihin gangguan dari para roh gentayangan biar manusia bisa jalanin ujian hidupnya dengan murni, tanpa contekan atau gangguan dari sebelah. Dan tugas raksasa ini nggak jalan sendiri. Ada tim khusus yang disebut Malaikat Muqarrabin yang diturunkan dengan strategi serangan dari dua arah yang cerdas banget. Kelihatan kan di sini, ada tim yang fokus nyapuin dunia roh, misahin yang udah mati, dan ada tim lain yang fokus ngebimbing di dunia fisik, ngebantu kita yang masih hidup. Ini kayak operasi gabungan di dua dimensi sekaligus. Dan, dengerin baik-baik, ada deadline-nya. Dan ini beneran mepet. Mulai Juli 2025, Argonya jalan. Roh-roh ini cuma dikasih waktu maksimal 5 tahun buat beresin PR karma mereka, bimbing manusia yang nempel sama mereka ke jalan yang benar, terus lepasin. Taruhannya, gila-gilaan. Kalau mereka gagal, manusia yang jadi inangnya bisa ikut ketarik, ikut meninggal. Oke, setelah kita ngelihat gambaran kosmik yang segede ini, pertanyaannya pasti balik ke kita lagi kan? Terus gue harus ngapain? Nah, disinilah semua teori tadi jadi penting banget buat kehidupan kita sehari-hari. Prinsipnya sebetulnya simpel banget. Tanggung jawab penuh. Tiap perbuatan kita itu kayak nanam benih. Benih yang kita tanam hari ini, ya kita juga yang bakal panen buahnya. Mau itu di kehidupan sekarang atau nanti. Jadi pada akhirnya, nggak ada yang bisa disalahin, kecuali diri kita sendiri. Jadi, gimana caranya kita ambil tanggung jawab itu? Lewat 3 langkah ini, yang harus diulang terus-menerus. Pertama, kita harus sadar, benar-benar kenal sama nafsu dan ego di dalam diri kita. Kedua, tabah, kuat ngadepin godaannya. Dan ketiga, sabar. Karena proses ngendaliinnya itu butuh waktu, nggak bisa instan. Ini perjuangan seumur hidup. Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan soal tujuan hidup yang sebenarnya. Soal 3K tadi, kekuasaan, kesaktian, kekayaan, itu semua sebenarnya nggak jahat loh. Mereka itu cuma alat, kayak pisau aja. Tantangannya adalah, gimana caranya kita pakai alat-alat itu dengan niat yang lurus, bukan malah kita yang jadi budaknya alat-alat itu. Oke, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita renungin dalam-dalam. Kalau benar setiap hasrat, setiap ambisi, setiap keinginan yang kita rawat hari ini bakal jadi bekal buat jiwa kita nanti pas raga ini udah nggak ada, coba tanya ke diri sendiri. Pelajaran apa sih yang sebenarnya lagi kita ajarin ke jiwa kita hari ini, detik ini juga?